sebagai subbab dilatasi waktu. Ini bagian dari bab relativitas ya. Apa itu dilatasi waktu? Ya, mungkin ada teman-teman yang pernah dengar istilah paradoks kembar atau bahasa gaulnya twin paradox. Ya, jadi ini kalau misalnya ada dua orang manusia kembar. Tapi kalau kembar kan usianya sama ya, tapi salah satu dari mereka itu memutuskan untuk menjadi astronot dan pergi ke luar angkasa. Kayak gitu. Nah, pada saat dia kembali dari luar angkasa, dia kaget. Loh, kok kembaranku yang di bumi berusia lebih tua daripada aku? Padahal kan kembar. Nah itu, jadi nanti juga ada soal di bawah yang udah disiapin. Oke, untuk rumus sendiri, ini adalah delta T sama dengan delta T0 dikali dengan gamma. Untuk penjelasannya ada di sini bahwa delta T itu adalah waktu yang diamati oleh pengamat yang bergerak terhadap kerangka acuan. Sedangkan delta T0 itu adalah waktu yang diamati oleh pengamat yang diam terhadap kerangka acuan. Nah, kerangka acuannya ini ya bisa yang diamati, bisa kejadiannya, kayak gitu. Nanti lebih jelas kalau ada soalnya di bawah. Kayak gitu. Kemudian jangan lupa ini gamma. Ya, ini kemarin udah saya jelasin di video yang sebelumnya. Silahkan dilihat lagi. Semoga nggak lupa sih ya. Kayak gitu. Dan dilatasi waktu ini hanya terjadi jika pengamat bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, mendekati kecepatan cahaya. Kayak gitu. Oke, kita coba ke contoh soal yang berkaitan dengan anak kembar aja ya. Oke, langsung ke sini nih. Nah, kayak itu. Soal yang di bawah jangan dilihat dulu, nanti pusing. Oke, ada dua anak kembar, A dan B. Keduanya berusia 25 tahun. Nah, ini A itu menjadi astronot. Dia berkelana ke antariksa menggunakan pesawat dengan kecepatan 0,8 C. Setelah 12 tahun berkelana, A pulang ke bumi. Maka usia saudaranya di bumi adalah, nah kayak gitu. Jadi ini kita buat ilustrasinya dulu ya. Jadi ini kan ada dua orang kayak gitu. Oke, yang ini A, yang ini B. Yang A yang jadi astronot ya. Gitu ya. Maaf roketnya jelek. Kayak itu ya, dia bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Oke, nah untuk mempermudah kita cari gamanya dulu ya. Ingat gamma ini kalau ada 0,8 C ini kan berarti bentuk pecahannya itu adalah 4/5. Oke, maka gamanya bagaimana? Oke, kita langsung pakai cara cepat ya. 5/3 ini adalah gamanya. Nah, jadi awalnya kan mereka berusia yang sama, yaitu 25 tahun. Ternyata setelah 12 tahun berkelana, A pulang ke bumi. Nah, pertanyaannya adalah 12 tahun ini disimbolkan sebagai delta T0 atau delta T. Kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah 12 tahun ini 12 tahunnya A atau B? Ya, 12 tahun ini kan dialami oleh A. Kayak gitu. Kemudian dialami oleh A dan diamati oleh dirinya sendiri. Kayak gitu, karena dia berada di dalam pesawat itu, dia merasa bahwa oh, aku baru pergi selama 12 tahun. Kayak gitu. Jadi itu adalah dirinya sendiri yang menganggap 12 tahun. Kayak gitu. Maka ini kita simbolkan sebagai delta T0. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah berapa usia saudaranya yang ada di bumi? Maka kita harus cari tahu dulu berapa sih delta T-nya. Kan gitu. Oke, nah kita lihat delta T itu rumusnya adalah delta T0 dikali dengan gamma.
Oke, nah delta T itu sama dengan, masukin delta T nolnya adalah 12 dikali gamanya 5/3. Nah, maka delta T itu sama dengan, ya ini 20 tahun. Kayak gitu. Ternyata kalau si A menganggap bahwa dia bergerak selama 12 tahun, si B ya ternyata sudah menunggu A pulang selama 20 tahun. Kenapa begitu? Kan tadi kita tahu bahwa delta T itu adalah waktu yang diamati oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Kejadiannya kan adalah A pergi. Oke. B mengamati A pergi. Berarti kan antara B sama A ini ada pergerakan. Maka itu disimbolkan sebagai delta T. Nah, tapi bagi A, dia hanya pergi 12 tahun. Dia yang mengalami, dia yang mengamati. Nah, itulah delta T-nya. Kayak gitu. Jadi, ternyata si A ini udah pergi 20 tahun kan. Jadi, berapa sih usia kembarannya yang ada di bumi? Ya langsung aja. Berarti kita tulisnya gimana nih? Usia B itu sama dengan 25 ditambah 20, yaitu sama dengan 45 tahun. Jawabannya yang C. Kayak gitu. Oke. Nah, kita coba kerjain soalnya dari atas dulu. Ini ya. Jadi periode suatu pendulum, ada pendulum di bumi. Ya, ingat nih, pendulumnya ada di bumi. Periodenya adalah 3 detik. Pendulum tersebut diamati oleh seorang yang bergerak relatif terhadap bumi dengan kecepatan 0,95 C. Kayak gitu. Maka periode pendulum menjadi gitu. Jadi pendulum itu bandul gitu ya. Nah, yang berayun kayak gitu. Nah, periodenya di bumi itu adalah 3 detik. Nah, kan jelas nih, pendulumnya ada di bumi. Ya, pendulumnya ada di bumi dan diamati oleh orang yang ada di bumi. Oke. Dan waktu yang diamati itu adalah 3. Antara orang yang mengamati di bumi sama pendulum kan tidak ada pergerakan ya. Maka kita bisa bilang, oh 3 detik itu sebagai T0. 3 second. Nah, kemudian orang tadi bergerak dengan ada orang ya, mungkin dia naik pesawat dengan kecepatan 0,95 C, maka dia akan mengamati pendulum tersebut periodenya berapa. Kan dia bergerak terhadap yang diamati, maka yang ditanyakan itu adalah T-nya berapa sih, kayak gitu. Nah, ini kebetulan untuk kita kan biasanya dari V kita mencari gamanya berapa gitu ya. Nah, ini kebetulan V-nya angkanya kurang bagus, ini nggak bisa pakai triple Pythagoras secara cepat, jadi mau nggak mau kita pakai rumus. Oke, rumusnya adalah gamma itu sama dengan 1 per akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat, jadinya 0,95 C kuadrat per C kuadrat. Kayak gitu ya. Ini nanti silahkan dihitung pakai kalkulator. Jawabannya adalah, kalau nggak salah ya, maaf kalau salah, 3,2. Kayak gitu. Maka kita langsung cari T itu sama dengan T0 kali gamma. Maka T itu sama dengan T0 nya adalah 3, gamanya adalah 3,2. Jadi jawabannya adalah 9,6 second. Gitu. Ini jawabannya. Oke, jawabannya adalah yang C. Kayak gitu. Oke, untuk sementara kita bahas 2 soal ini dulu ya. Silakan kerjakan sisanya soalnya, ini saya tunjukkan. Oke,
Silakan dikerjakan soal yang ini, kemudian yang ini ya. Jadi tugasnya ada 2 kayak gitu. Oke, sekian video dari saya jelaskan 2 soal dulu. Untuk 2 soal lainnya nanti akan saya jelaskan dalam video yang lain. Terima kasih sudah menonton, semoga teman-teman bisa paham. Selamat belajar dan Tuhan memberkati.